Ada khusyuk yang standar, itu khusyuk yang kita usahakan. Ada khusyuk dalam al-ahwal adalah di atas standar, di mana khusyuk di luar kemampuan kita. Kalau kemampuan kita khusyuk itu hanya fokus. Contoh gini, kita sholat, Allahu Akbar, harus khusyuk. Apa khusyuk itu? Di mana kolbu kita fokus kepada Allah sebagai al-ma'bud yang kita ibadahi. Sepanjang kehusyuan itu usaha kita, tetap aja telinga mendengar A, telinga mendengar B, ada mata lihat di depannya tuh Ka'bah, terus kalau pingin ke Ka'bah itu, jadi hati teh ke bawah apa yang dilihat, apa yang didengar. Khusyuk tapi hese. Jadi mau dihusu ya segitu husunya, ya. Husu gitu. Kalau husunya usaha kita, kalau husunya baru usaha kita, setinggi apapun husu yang kita usahakan, ya segitulah. Tetap telinga mendengar. Makanya Nabi ketika ngimam, Nabi menggunakan husu yang husunya standar. Sehingga Nabi ngasih contoh, maksudnya ketika sholat berjamaah ada anak kecil nangis. Ya, mungkin si ibunya pingin ke si ibunya itu. Maka Nabi mentahbib, meringankan sholat dengan mempercepat. Asal rukunnya aja, tidak dilama-lama sujudnya, rukunya gitu. Sampai kepada rukunnya saja cukup, nggak ada sunah-sunahnya. Langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, Nabi khusyuknya khusyuk yang mana ini? Khusyuk yang usaha. Terdengar jeritan anak kecil menangis, pingin buru-buru digendong oleh ibunya. Nabi mentahbib, meringankan sholatnya, cukup yang rukunnya saja, yang pardunya saja, yang sunah-sunah ditinggalkan. Itu Nabi ngasih contoh. Jadi kalau ngimam, mesti lihat makmum. Lihat apa? Ada yang tua, yang sujudnya susah, ada anak kecil, ada anak santri, ada musafir. Nah, si imam harus jeli melihat itu. Ambil yang tengah-tengah, cepat. Jangan nanti melanggar rukun. Jangan lama-lama. Tahbib diringankan. Itu imam yang terbaik. Jangan anak kecil nangis berjamaah lagi. Ini imam baca surah Waqiah. Jadi khusyuk yang kita usahakan itu masih kita mendengar, melihat, ada perhatian yang lain, tetap kalau khusyuk yang kita usahakan. Tapi itu udah standar. Cukup dalam wilayah usaha kita segitu. Jangan sampai keluar dari itu. Allahu Akbar. Ya, teman-teman ngajak basket, Allahu Akbar. Jadi lagi sholat, nginget apa? Ngelempar bola ke keranjang. Nah, itu udah nggak memenuhi standar khusyuk. Jadi kita fokuskan saja. Makanya memfokuskan itu bisa kepada bacaan yang sudah paham arti dari bacaan itu, atau memfokuskan kepada Allah, ya, merasakan hadirnya Allah. Jadi bisa khusyuk itu bagi yang sudah paham bacaan, ikuti bacaan dengan hati. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, surah Fatihah kita mentadaburinya itu khusyuk. Makanya bacaan itu jadi alat supaya hati kita mengikuti maknanya, mentadaburi. Kalau belum bisa mentadaburi makna, terjemahnya belum tahu, khusyuknya adalah hudurul qalbi, hadirkan hatinya bersama Allah. Kita sedang menghadap kepada Allah, hadirkan azamah, agungnya Allah. Itu khusyuk. Khusyuk standar, khusyuk yang kita usahakan. Sekarang ada khusyuk yang Allah beri. Nah, kalau khusyuk yang Allah beri mah tandanya meneteskan air mata, bergetar-getar kolbunya. Nah, itu bukan usaha kita. Nggak bisa kita mengusahakan supaya ngegetar-getar hati. Ya kalau badan bisa digetar-getar tuh. Tapi kolbu nggak bisa. Wajilat qulubuhum alwijlu, bergetar. Nah, khusyuk itu intinya, khusyuk yang Allah beri dalam bab al-ahwal ini adalah di atas standar, lebih fokus. Kemudian ada rasa lazat nikmat.
di dalam kehusuan itu.